Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, la khawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa kembali ngaji kitab Ihya Ulumuddin. Sebagaimana biasa, sebelum kita mulai pengajian ini, marilah kita berkirim Fatihah terlebih dulu kepada junjungan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat dari beliau. Biridha'illahi ta'ala wa bi'idhnillahi ta'ala wa li syafaati Rasulillah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kembali ila hadratil habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa qudwatina Sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa ashabihi al-kiram. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Thumma ila arwahi sadatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa Hamzah wal Abbas wa Sayyidina al-Hasan wal Husain wal Ashfaq al-Mubashirin wa tabi'in wa tabi'in bi ihsan ila yaumiddin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu. Thumma ila arwahi Sayyidatina Fatimah al-Batul binti Sayyidil Mursalin wa Sayyidatina Khadijah al-Kubra wa Aisyah ar-Ridha. Thumma ila arwahi Sayyidina Ali Zainal Abidin wa ibni Sayyidina Muhammad al-Baqir wa Sayyidina Ja'far Shadiq wa Sayyidina Ali al-Muraidi. Al-Fatihah. Thumma ila ruhi mu'allif kitab Ihya Ulumuddin Al-Imam al-Mujaddid Hujjatil Islam wal Muslimin Zainuddin Abi Hamid Muhammad ibn Muhammad ibn Ahmad al-Ghazali At-Tusi At-Tabarani Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi fid dharaini wa li walidayhi wa li masyayikhihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Thumma ila arwahi abaina wa ummahatina wa jaddatina wa furu'ina wa usulina wa alal khadirina fi majlisina hadha. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu. Sampai halaman ini 36. Wa ammal asaruni. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini. Amin ya rabbal alamin. Wa amma
ammal asaru, adapun menurut asar, faqala Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma, faqala berkata siapa Ibnu Abbasin, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, zalaltu, aku telah menghinakan taliban penuntut ilmu, fa'azzastu, aku memuliakan matluban yang dituntut, wa kadzalika, demikian juga qala berkata siapa Ibnu Abi Mulaikata, yaitu Ibnu Abi Mulaika rahimahullah, semoga Allah merahmatinya, ma ra'aitu misla Ibni Abbasin, ma belum pernah ra'aitu aku melihat misla orang seperti Ibni Abbasin, orang seperti Ibnu Abbas, idza, ketika ra'aituhu, aku melihatnya, ra'aita, tampaklah, ahsanan nasi, ahsanan nasi, orang yang lebih baik, wajahan, di wajahnya, wa idza, ketika takallama, berbicara, fa'aroba, maka sangat lancar, fa'aroban nasi, maka sangat lancar, an-nasi, lisanan, an-nasi, orang, lisanan, lisannya. Jadi
kalau diterjemahkan fa'aroban nasi lisanan, maka orang yang sangat lancar lisannya, wa idza ketika afta memberi fatwa, fa'aksaro tampak banyak, fa'aksaron nasi ilman, fa'aksaro tampak banyak nasi orang, ilman yang berilmu. Ketika berfatwa tampak orang yang banyak ilmu. Wa qala Ibnul Mubaraki rahimahullah, wa qala dan berkata Ibnul Mubaraki, Ibnul Mubarak rahimahullah, semoga Allah merahmati. Ajibtu, aku heran, liman dengan orang, lam yatlu bil ilma, lam yang tidak yatlu menuntut, al ilma ilmu, kaifa bagaimana, tad'uhu dia akan membawa, nafsuhu dirinya, ila makrumatin, ila pada makrumatin kemuliaan, waqala dan berkata siapa ba'dul hukamai, ba'du sebagian al-hukamai hukama, ini sesungguhnya aku la tidak, arhamu berbelas kasihan, rijalan pada orang, karohmati seperti belas kasihanku, li akhadin, li akhadi pada salah seorang, rajulaini dari dua orang, rajulin orang,
Yatlubu yang menuntut, al-ilma ilmu, wala yafhamu wala namun tidak yafhamu memahami atau paham, warajulin dan orang yafhamul ilma niku dengan tambah yafhamu terus ilma niku kurang ilma, jadi warajulin yafhamul ilma, al-ilma tulisannya, warajulin dan orang yafhamu yang paham, al-ilma ilmu, wala namun tidak yatlubuhu menuntutnya, waqala dan berkata siapa Abu Darda radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya, lahan sungguh ata'allama aku mempelajari mas'alatan satu masalah ilmu, ahabbu ilayya, ahabbu aku lebih suka, ilayya pada diriku, min qiyami lailatin, min daripada qiyami sholat, lailatin satu malam, waqala dan berkata aidon juga, al-alimu engkau orang pandai, wal muta'allimu dan orang yang menuntut ilmu,
syarikani bersekutu, fil khairi pada kebajikan, Fasairun nasi, fasairu dan kebanyakan, an-nasi orang lain, hamajun bodoh, la khaira fihim, la tidak ada khaira kebaikan, fihim pada mereka, waqala berkata, aidon pula, waqala aidon dan berkata pula, kun jadilah kamu aliman orang pandai, au muta'alliman, atau muta'alliman orang yang belajar, atau mustami'an orang yang mendengarkan, wala takunir robi'ah. Ada kitab sing lawas, wala takunir robi'ata, wala dan janganlah takun engkau menjadi ar-robi'ah orang yang keempat, atau ar-robi'ata yang keempat, fatahlika membinasakanmu, faqala dan berkata siapa, ataupun atau, majlisu dzikrin, niku lek kitab sing kuning majlisu ilmin, majlisu dzikrin majelis ilmu itu, ya, majlisu ilmin atau majlisu dzikrin, majelis ilmu itu, yukaffiru akan menutup sab'ina 70 majlisan majlis
min majalisil lahwi, min dari majalisi, majelis-majelis al-lahwi yang sia-sia. Waqala dan berkata siapa? Umar radhiyallahu an. Berkata waqala dan berkata Umar radhiyallahu anhu, yaitu Umar radhiyallahu an. Mutu matinya, alfi 1000 abidin ahli ibadah, qaimil laili, qaimi yang sholat al-laili pada malam hari, shaimin nahari, shaimi puasa, an-nahari pada siang hari. Ahwanu lebih mudah, min mauti, min daripada, mauti aqilin, matinya orang berakal. Nah ini kalau yang kitab kuning, min mauti alimin, min daripada mauti matinya alimin orang alim. Basirin yang mengetahui, bihalalillahi yang dihalalkan Allah, wa haramihi dan yang diharamkannya, wa qala dan berkata siapa? Asy-Syafi'iyu, Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, talabul ilmi, talabu mencari al-ilmi ilmu, afdalu lebih utama, minan nafilati, mina daripada an-nafilati ibadah sunnah. Waqala dan berkata siapa? Ibnu Abdul Hakami, Ibnu Abdul Hakam rahimahullah. Kuntu inda malikin, kuntu aku inda pada
atau aku bersama Malikin Imam Malik. Akrobu, aku belajar alaihi padanya al-ilma ilmu. Fadakhola lalu masuk al-zuhru waktu zuhur. Fajama'tu maka aku kumpulkan al-kutuba semua kitab liusolliya untuk sholat. Faqala berkata Imam Malik, ya hadza, ini malladzi kumta, ma tidaklah, alladzi yang kumta hendak kamu bangun, ilaihi mengerjakan itu, bi afdhola lebih utama, mimma daripada kunta yang engkau, kunta yang kau fihi di dalamnya, idza sahhatin niyatu, idza apabila sahhati benar, an-niyatu niat, idza sahhatin niyatu apabila niat itu benar, waqala dan berkata siapa Abu Darda, Abu Darda radhiyallahu anhu, man barang siapa ro'aya berpendapat annal wudhu'a, anna bahwa al wudhu'a pergi, ilal ilmi menuntut ilmu, laisa bukan, di jihadin termasuk jihad, faqad maka dia naqo
naqasa, orang yang kurang. Fi rohyihi, fi dalam rohyihi berpikir, wa aqlihi dan akal. Nah ini kalau bahasanya orang sekarang, fi rohyihi wa aqlihi, orang yang gagal paham. Wallahu a'lam bishawab. Iki kitab ilmu Rubu'ul Ibadati, ini seperempatnya ibadah. Wa amal asaru, ini asar dawe para sahabat. Faqala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, zalaltu taliban wa azastu matluban. Nah, saya menghina, kalau aku ngelono wong ngaji, tapi aku orang ngelono sing dikaji. Saya menghinakan orang yang menuntut ilmu, tapi saya tidak menghinakan ilmunya. Kenapa begitu? Di zaman dulu banyak orang menuntut ilmu, ya semangatnya anget-anget tai ayam. Kalau pertama ngaji, wah semangat toh. Makin lama makin hilang semangatnya. Maka Ibnu Abbas mengatakan, dalaltu taliban wa azastu matluban. Saya menghinakan orang yang menuntut ilmu, tapi saya memuliakan yang dituntut. Wa kadzalika qala Ibnu Abi Mulaikah rahimahullah, ma ra'aitu misla Ibnu Abbas. Aku belum pernah melihat orang seperti Ibnu Abbas. Idza ra'aituhu, ketika aku melihatnya, ra'aita ahsanan nasi wajhan, tampaklah ya orang yang baik di wajahnya. Wa idza takallama, ketika dia berbicara, fa'araban nasi lisanan, maka orang yang sangat lancar lisannya. Kalau berbicara itu, kalau orang berilmu kan lancar tanpa ilmiahnya, tidak jendat-jendat tapi ilmu itu akan tampak nurnya pada orangnya. Katlek-katlekku lek basa Jawa. Faida afta, ketika berfatwa, Faksaron nasi ilman, tampak kalau dia itu orang banyak ilmu. Kalau ditanya ya mesti tek itu langsung, otaknya langsung otomatis. Kalau ditanya satu permasalahan langsung otomatis jawab tek sistematis. Kalau ditanya tentang satu masalah, embuh ya piye ya menunggu ya. Nah, itu akhirnya tampak kalau orang yang diajak berbicara tidak berilmu. Kalau zaman sekarang ini gak berkualitas sendiri. Makanya ini sudah dijelaskan sebelum abad ke-5 Hijriah. Ya kalau kita menceritakan Ibnu Abbas, ya ini masih di zaman Nabi. Wa qala Ibnu Mubarak rahimahullah, dan berkata Ibnu Mubarak, ajibtu liman lam yatlub bil ilma kaifa tad'u nafsuhu ila makrumati. Aku heran melihat orang yang tidak menuntut ilmu, bagaimana dia akan membawa dirinya pada kemuliaan. Sekolah gak blas, ngaji gak blas, ngono njaluk wong uripe mulya. Gitulah ana kesempatan lowongan jadi lurah, ya biasa nyaloke lurah.
ada lowongan kepala dusun, ya nggak bisa nyalonkan karena nggak punya ilmu. Faqala ba'dul hukama, nah berkata sebagian ahli hikmah. Ini bisa ditafsirkan makna hikmah itu ahli kebijaksanaan. Ini adalah orang-orang yang ahli ilmu filsafat, pengetahuannya luas tentang falsafah atau filsafat. Inilah arhamu rijalan karohmati li ahadir rajulaini. Sesungguhnya aku tidak berbelas kasihan pada orang seperti aku berbelas kasihan kepada salah satu orang. Rajulin yatlubul ilma wala yafhamu, yaiku wong sing golek ilmu tapi ora dong, tidak paham. Ngaji wis suwi tapi tetep gak paham. Wa rajulin yafhamu wala yatlub. Nah, melihat ada orang yang paham tentang ilmu tapi tidak mau menuntutnya. Nih, kan banyak sekarang. Kenapa kan ngaji harus paham, harus tahu ngaji? Pernah juga saya didatangi orang, ngaji apa di tempatnya sampean? Aku lihat di YouTube kok ada Fathul Mu'in. Aku sajanya ini sebenarnya aku pengen ikut, tapi kok sih dikaji fikihnya Fathul Mu'in. Nah, kenapa nggak ikut? Dulu pernah ngaji, nggak paham nggak? Ya Bu. Nah, kalau kamu paham Fathul Mu'in berarti wani buka pengajian Fathul Mu'in. Ya. Kalau kamu nggak berani membuka pengajian Fathul Mu'in, ya seperti yang dikatakan oleh sebagian ahli hikmah, iku wong paham tapi gak gelem sinau, ono sing wong sinau mempeng tapi gak paham-paham. Qala Abu Darda radhiyallahu an. Abu Darda berkata, la an ata'allama mas'alatan ahabbu ilayya min qiyamil lailatin. Jadi sungguh aku mempelajari satu masalah ilmu lebih aku sukai daripada sholat malam. Ya, dengan qiyamul lail, sho'imun nahar, malamnya sregep bangun, paginya puasa tapi nggak mau ngaji. Apa akibatnya? Jadi orang soleh tapi tidak alim. Bahaya kalau soleh saja tidak alim. Nanti pikiran-pikiran kita dirasuki oleh virusnya setan. Kamu adalah orang soleh. Tidak ada orang yang paling soleh di kampung ini, nah, kecuali kamu. Akhirnya orang karena malam sholat sunnah, sholat tahajud sampai 100 rakaat, paginya puasa, ya zikir wirid terus di kamarnya, tapi nggak pernah menambah ilmu pengetahuan. Akhirnya dibisiki iblis dengan talbis iblis, kamu ini orang yang paling soleh di kampungmu. Buktinya apa? Kamu sregep atau giat iktikaf di masjid. Temannya masih kerja pagi-pagi, dia sudah masuk masjid nunggu waktu sholat isra. Teman-temannya membuka toko, buka dagangan, dia masih nunggu waktu sholat duha. Nah, ini nanti akhirnya orang merasa soleh tapi tidak alim. Akhirnya tampak pada orang itu kata, mau alim soleh tapi ngomongnya mendeki hulu, itu soleh tapi tidak alim. Akhirnya orang yang soleh saja ini gampang dijatuhkan oleh iblis. Faqala aidon, dan berkata lagi, al-alim wal muta'allimu syarikani fil khair. Ya, orang yang alim dan orang yang menuntut ilmu bila bersekutu dalam kebaikan, wasairun nasi, dan kebanyakan manusia hamajun bodoh, la khairu fihim, tidak ada kebaikan pada mereka.
Jadi ya harusnya bersekutu antara orang alim dan orang yang ingin ngaji. Waqala aidon, berkata lagi, kun aliman, jadilah kamu aliman, orang pandai, au muta'alliman, atau orang yang belajar, menuntut ilmu, au mustami'an, atau orang yang mendengarkan, seperti ngaji ini jenengan menjadi pendengar. Walatakun, dan janganlah engkau menjadi ar-rabi'a, orang yang keempat, fatahlika, membinasakanmu. Yang keempat adalah apa? Kalau orang Jawa ya, gawe kisruh dok, di mana-mana buat keributan. Kalau disuruh ngaji tidak mau, tapi kalau ada temannya ngaji direcoki. Apa ngaji nang kono kae? Sanate gak nyambung. Apa ngaji nang kono kae? Begini lah. Ini yang keempat. Gitu loh. Ini orang yang tipe keempat, bila di depan, ditaruh di depan, diletakkan di depan jadi pemimpin nggak mampu, tapi kalau diletakkan di belakang nyeruduk. Nah, ini tipe yang keempat. Nah, jangan menjadi tipe yang keempat. Makanya kalau orang alim itu, kalau ada lawan bicaranya bicara, tidak memotong pembicaraan. Itu ciri orang alim. Orang-orang sukses ya sama, kalau orang lawan bicaranya itu berbicara, dia tidak akan memotong pembicaraannya. Kalau ada orang ngomong memotong itu ciri bukan alim. Ciri orang yang tadi disebutkan gagal paham. Faqala atau berkata atau majlisul ilmi majlisul ilmin yukaffiru sab'ina majlisan min majalisil lahwi. Jadi majelis ilmu, satu majelis ilmu itu yang akan menutup 70 majelis ya, yang sia-sia. Apa sih? Ya ngaji 1 jam. Itu sama dengan menutup kesia-siaan. Faqala Umar radhiyallahu an, berkata Umar radhiyallahu an, Waqala Umar radhiyallahu an, berkata Umar radhiyallahu an, mutu alfi abidin qaimil laili shaimin nahari akhwanu min mauti alimin basirin bi halalillahi wa haramihi. Jadi matinya 1000 ahli ibadah yang biasa sholat malam dan puasa di siang hari ya, itu lebih mudah daripada matinya orang alim yang mengetahui batasan halal haramnya Allah ya, maka matinya orang alim satu sama dengan matinya 1000 ahli ibadah ya, jadi penting mana ahli ibadah sama ahli ilmu. Makanya
kalau ahli ibadah saja tanpa ilmu, biasanya setan iblis itu tidak menggoda. Orang sering pergi ke masjid, sholat 5 waktu, iktikaf. Kalau semakin banyak ilmunya, semakin digoda. Karena apa? Kalau orang beribadah tanpa ilmu, tidak ada nilainya. Tapi kalau sudah mengetahui ilmunya, beribadah ini nilainya banyak. Maka iblis tidak setuju kalau orang ini paham ilmunya terus ibadah. Wis ono dibikin bokongnya ini sakit lah, inilah mau puasa mau ngaji goroane garing watuk. Tapi ketika tidak seperti itu ya nggak ada godaan. Makanya saya pernah ditanya, Gus, yang ikhlas wogem ke masjid, wogem iktikaf. Oh ini wis khatam ngaji kitab apa yang betul nanti ngaji. Ya seperti ini yang disampaikan oleh Sayyidina Umar. Jangan heran kalau orang yang tidak banyak ilmu biasanya kelebihannya sergap ibadah. Karena iblis tahu ibadah 1000 kali, nilainya kalah dengan 1 kali ibadahnya orang alim. Nah, contohnya begini, ada masjid yang ramai jamaah dan ada masjid yang sepi jamaah cuma 3-4 orang. Menurut pandangan jenengan, mana masjid yang disukai oleh Allah? Yang jamaahnya banyak, apa yang jamaahnya sedikit? Waduh, ya bagus. Dalilnya ingin memakmurkan masjid. Jangan melihat masjid jamaahnya banyak sekali, geruduk sekali ngaji. Yang masjid satu ini sedikit sekali yang ngaji. Sekali ngaji paling sadaris ini ya. Sampai ustadznya dowe ya. Jadi menurut pandangan panjenengan lebih dimuliakan mana oleh Allah, masjid yang ramai dengan masjid yang sepi? Di sana itu ramai, tapi banyak pertikaian, banyak pertentangan. Ya, di sana banyak majelis, tapi bukan majelis ilmu. Ya. Rame, tapi tak mirip, gesrekan, eker-ekeran terus. Nah, disitulah penuh kemungkaran. Ini hari-hari biasa, sholat zuhur 4 orang, tuwek-tuwek pisan. Ya, maghrib jadi cuma 1 baris, subuh cuma 2 orang, antara imam sama makmum. Kira-kira yang disukai mana? Ini masjidnya sepi, tapi semua orang yang berada di masjid itu tulus dan ikhlas. Mengelola masjidnya ikhlas, pengurusnya nggak tahu gegeran, sing ngaji ya ikhlas, sing teko akeh alhamdulillah, sing teko titik ya tetap teko ustadz alhamdulillah. Ini yang disukai oleh Allah. Karena walaupun jamaahnya sedikit, tidak terjadi kemungkaran di dalamnya. Faqala Syafi'i radhiyallahu an, dan berkata Imam Syafi'i radhiyallahu an, talabul ilmi, mencari ilmu itu afdalu, lebih utama min nafilati, daripada ibadah sunnah. Faqala Ibnu Abdul Hakami rahimahullah. Ini Ibnu Abdul Hakam berkata, kuntu inda Malikin aqra'u alaihi ilma. Aku bersama Imam Malik, aku belajar kepadanya ilmu. Fadha sholat duhur, masuklah waktu sholat duhur, fajamatul kutuba liusolliya, maka aku kumpulkan kitab-kitab, ya, semua buku. Faqala,
Berkata Imam Malik, ya hada, ini malladzi kumta, tidaklah yang kau bangun, ilaihi, mengerjakan itu, bi afdali mimma kunta fihi, ya, lebih utama daripada yang ada padamu idza sahhatin niat, ya, ketika engkau membenarkan niat. Sholatnya itu maksudnya Imam Malik ini, gue sholat ya sholatmu temenan krono Allah, kamu boleh sholatmu mergo sungkan aku, iku ora tepat jenenge, ya, tidak baik, niatmu tidak bener. Ketika sholat, nah ini bersama Imam Malik, dia ditegur Imam Malik, kamu sholat karena aku, apa kamu sholat karena panggilan Allah yang niatmu tulus karena Allah. Maqala Abu Darda radhiyallahu anhu, Abu Darda berkata, man ra'aya annal wudu'a ilal ilmi laisa bi jihadin. Barang siapa berpendapat bahwa pergi menuntut ilmu itu bukan bagian dari jihad, ya, jihad di jalan Allah, faqad naqasa, maka dia orang yang kurang ihi dalam berpikir, wakil dan akalnya. Kalau bahasa sekarang ya orang itu orang yang gagal paham. Kemajuan semua ini karena apa? Karena pikir wirid sampean apa karena ilmu? Ditemukannya listrik ini ya karena ilmu. Kita ngaji seperti ini ya karena ilmu. Digandakannya kitab ini begitu banyak dan disebarluaskan ke umat manusia ya karena ilmu. Nah, kalau kita menuntut ilmu yang bisa menyebar kebaikannya, ya, bukan ilmu yang kebaikannya hanya tertutup untuk kita, maka ilmu yang ihsan itu ilmu yang bisa meluas kebaikannya, bukan ilmu yang tidak bisa meluas kebaikannya. Dengan zikir wirid di kamar setiap hari itu untuk kepentingan pribadi. Makanya ada kisah di zaman Nabi Musa. Dulu ada hamba Allah yang soleh, dia 40 tahun di Gunung Tursina tidak pernah turun. Dia tidak akan makan kalau tidak ada daun yang jatuh. Dia tidak akan minum kalau tidak ada air hujan. Dia tidak akan makan makanan yang lain kalau tidak ada yang memberinya. Selama 40 tahun tidak pernah maksiat. Akhirnya tahu Nabi Musa melewati jalannya dia karena juga sama ingin ke Gunung Tursina. Maka orang itu menyampaikan pada Nabi Musa, wahai Nabi Musa, sampaikan kepada Allah, kira-kira saya di surga itu dapat kapling yang bagaimana? Kata Nabi Musa, ya nanti akan saya tanyakan Allah, kamu dapat kapling nomor berapa? Akhirnya disampaikan kepada Allah, ya Allah, ini ada hambamu yang soleh sudah 40 tahun beribadah terus, tidak pernah maksiat, tidak pernah ini, tidak pernah itu. Kira-kira orang ini kau kasih kapling yang nomor berapa? Ternyata Allah mengatakan, sampaikan kepadanya bahwa dia akan saya masukkan ke neraka. Terus Nabi Musa mengulangi pertanyaan lagi, ya Allah, akan kau masukkan ke surga yang kaplingnya nomor berapa? Allah mengatakan ke neraka. Sampai 3 kali ke neraka. Akhirnya pulanglah Nabi Musa, dan situ dicegat lagi sama orang tadi. Musa, bagaimana kabarnya dari Allah? Aku dapat kapling yang berapa? Nabi Musa nggak tega mau menyampaikan. Ayo sampaikan. Apakah karena aku dapat kapling yang paling indah sehingga kamu tidak tega untuk menyampaikan? Apa kamu iri sama saya? Nabi Musa tetap mengatakan, aku tidak tega mau menyampaikan kepadamu. Sampaikanlah wahai Musa. Yang disampaikan oleh Nabi Musa bahwa dia dapat kaplingnya di neraka. Nabi Musa dipegang oleh orang itu. Orang itu mengatakan,
wahai Musa, jangan-jangan yang salah dengar kamu. Masa ada orang yang tidak pernah maksiat selama 40 tahun, dia tidak pernah makan yang haram, tidak dapat kapling surga. Terus Nabi Musa kembali lagi pada Allah, ya kali-kali telinga saya tadi yang kurang bisa mendengar dengan baik. Ditanyakan lagi kepada Allah bahwa dia tetap dimasukkan ke neraka. Nabi Musa bertanya, apa alasannya ya Allah? Nanti pasti saya akan ditanya alasannya apa memasukkan ke neraka, karena 40 tahun tidak pernah berbuat maksiat. Selama 40 tahun orang itu tidak pernah memikirkan orang lain. Yang dipikirkan adalah diri sendiri. Dia menjadi manusia secara personal, tapi tidak menjadi manusia secara sosial. Ele-ele apa ya awake dhewe berbuat maksiat berkali-kali, tapi kan dia pernah ngaji, dia pernah bangun madrasah, pernah ngecatno sekolah TK, ya mudahno luluh MI, ya akhirnya dipakai mengajar ngaji, ngajar ilmu, ya. Masih ditangkap KPK, tapi kan dia tahu nyumbang masjid keramik yang granit esensa itu lebih disukai Allah daripada orang yang seperti itu. Karena itu hanya mementingkan kepentingan sendiri. Di dunia saja mementingkan kepentingan sendiri, apalagi nanti di akhirat. Ya. Makanya kita harus memahami bahwa diri kita satu sisi adalah manusia sebagai personal, satu sisi adalah manusia sebagai makhluk sosial. Ini yang dimau oleh Allah, ya tetap serawung ke kanan kiri, orang nang kamar, zikir wirid, ya gak pernah bergaul. Akhirnya ya dimasukkan ke neraka. Sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada malam hari ini membawa manfaat dan barokah fid dini wad dunya hatta akhirah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma rzuqna ilman nafi'ah. Allahumma iftah lana babal ilmi wal ma'rifah. Allahumma iftah lana babal ilmi wal ma'rifah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala khairi khalqika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa aminna fi tariqatihim wa muafatihim minal fitani. Akhirul kalam inna siratal mustaqim wa billahi taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.